Sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan lebih dari 75% terjadi di lingkup pribadi, pasangan, dan keluarga. Data ini disajikan langsung oleh Komnas Perempuan. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, namun data dari sebuah kenyataan, memaparkan betapa seriusnya ketidakadilan gender dalam komunikasi antar pribadi di sekitar kita. Ketidakadilan gender, kita akan berbicara tentang adanya ketidaksetaraan. Masalah ketidaksetaraan itu berkaitan langsung atau mengacu pada adanya distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ketidakadilan gender dalam komunikasi antar pribadi sering kita tidak sadari. Contoh pertama seperti seorang suami yang selalu menganggap bahwa pendapatnya selalu benar, tetapi seorang istri hanya dianggap sebagai pendengar. Contoh kedua seperti seorang wanita yang dianggap emosional, tetapi pendapatnya tidak pernah dikenal. Dan yang terakhir, seperti teman laki-laki yang meremehkan pengetahuan teman perempuan dengan gaya mansplainingnya. Semua itu menunjukkan adanya pola komunikasi yang timpang, yang mana yang satu dominan dan pihak lain tersingkirkan. Secara logika, ada dua faktor yang mempengaruhi mengapa ini semua bisa terjadi. Faktor yang pertama adalah budaya patriarki yang menanamkan bahwa laki-laki lebih berhak berbicara dan memutuskan sesuatu. Faktor yang kedua adalah kurangnya kesetaraan pada komunikasi. Banyak orang yang masih menyebutkan bahwa komunikasi hanya sekedar menyampaikan pendapat. Namun, komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat, melainkan mendengarkan pendapat orang lain dan juga memberi ruang yang sama kepada orang lain. Ketika ketimpangan ini terus terjadi, banyak hal yang akan dirasakan oleh korban, seperti halnya korban merasa tidak percaya diri, munculnya konflik keluarga, dan juga berakibat munculnya kekerasan verbal maupun non-verbal. Pada balita, orang tua diharapkan selalu memeriksa sejumlah fisik anaknya, terutama di bagian mulut dan alat kelamin. Orang tua wajib curiga jika anak mengalami iritasi buang air kecil, penyakit kelamin, dan sakit kerongkongan tanpa penyebab jelas. Selain itu, orang tua juga wajib memperhatikan perilaku emosional dan sosial sang anak, karena anak pasti akan mengalami perubahan sikap jika sudah menjadi korban. Untuk anak prasekolah akan mengalami tanda yang berbeda dengan balita. Secara fisik, mereka akan berperilaku represif. Di antaranya mengisap jempol dan hiperaktif. Sedangkan tanda perilaku emosional, seksual, dan sosialnya juga akan berubah. Untuk anak usia sekolah, mereka akan mengalami tanda yang sama dengan prasekolah jika menjadi korban kekerasan seksual. Namun mereka juga akan mengalami gangguan di antaranya konsentrasi dan hubungan teman. Bagi para remaja, mereka juga akan memperlihatkan tanda-tanda yang sama dengan usia anak prasekolah dan sekolah. Namun mereka akan menunjukkan kelakuan yang merusak diri sendiri. Sedangkan tanda fisik merupakan tanda yang paling terlihat dari anak remaja jika telah mengalami kekerasan seksual. Di antaranya nyeri atau memar di alat kelamin dan kesulitan berjalan. Terjadinya pola komunikasi yang salah memang sulit untuk diperbaiki, tapi bukan berarti mustahil untuk kita lakukan perbaikan ke depannya. So, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, sadari bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Layaknya kita sebagai pemain Uno, ada waktunya untuk kita mengeluarkan kartu kita, dan ada waktunya untuk kita melihat permainan dan bagaimana permainan berjalan. Setiap orang ada waktunya untuk mengeluarkan kartunya. Dan yang kedua, hargai siapapun dan apapun pendapatnya. Menghargai pendapat orang lain bukan berarti kita membenarkan pendapat orang lain. Perihal benar ataupun salah itu adalah isinya. Perihal kita menghargai artinya kita memberikan ruang yang adil untuk mereka berbicara dan berpendapat. Dan yang ketiga, sadari dan berani untuk mengkritisi kebijakan atau kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Artinya, apapun yang sudah menjadi kebijakan atau kebudayaan sebelumnya, kita memiliki hak untuk mengkritisi dan merasionalisasi kembali sesuai dengan perkembangan zaman, keadaan, dan keputusan lainnya. Ketidakadilan gender dalam komunikasi bukanlah isu yang jauh, karena ini terjadi di ruang makan kita, di percakapan WhatsApp kita, bahkan di ruang kelas kita.
Jika kita ingin memutus rantai dominasi ini, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti mendengar dengan tulus ataupun berbicara dengan setara. Karena ketidakadilan itu tidak dimulai dari kebijakan yang besar, tetapi dari cara kita berkomunikasi setiap hari.